Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama Bapak di kelas 2 pada tahun ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini dari tema 1. Kita akan mulai belajar dari tema 1, kemudian masuk ke subtema-subtema yang akan kita pelajari pada saat ini. Kalau adik-adik yang udah dapat bukunya mungkin sudah membaca sekilas. Di dalam tema 1 ini topiknya tentang apa aja dan materinya apa aja. Nah, di sini kita akan bahas secara bersama. Tema 1 itu topiknya kan tentang hidup rukun. Hidup rukun. Kemudian hidup rukun itu apa itu rukun? Rukun itu kalau di dalam dibuat arti sederhana, rukun itu adalah keadaan yang baik. Artinya tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan. Ada keadaan yang aman, nyaman, damai, itu adalah suatu bisa disebutkan dengan keadaan hidup yang rukun. Kalau kita misalnya buat pengertiannya, bisa kita buat misalnya rukun berarti keadaan aman dan nyaman dengan saling menjaga suasana baik dengan sesama. Artinya menjaga suasana baik itu kita tidak menimbulkan kerusuhan terhadap teman kita. Sesama di sini boleh diartikan teman kita kalau di rumah dengan abang sama kakak, adik, sama bapak mama seperti itu, atau anggota-anggota keluarga lainnya. Sedangkan kalau di masyarakat misalnya dengan tetangga atau dengan warga yang ada di lingkungan kita tinggal seperti itu. Kemudian di subtema satunya itu dibuat hidup rukun di rumah. Jadi semakin dipersempit ruangnya, keadaan hidup rukun di rumah. Bagaimana keadaan hidup rukun di rumah? Artinya bagaimana keadaan yang baik di rumah. Ketika misalnya adik-adik bermain dengan abangnya atau bermain dengan adiknya, tidak saling berebut mainan. Nah, itu kan menunjukkan sikap hidup rukun. Ketika bapak mama di rumah menyuruh adik-adik semua untuk misalnya belajar atau membuka pelajarannya, materi-materi pembelajarannya, adik-adik melaksanakannya dengan sikap tulus. Artinya melaksanakan dengan baik tanpa misalnya mengomel-mengomel, tanpa harus menggerutu-menggerutu. Nah, itu menunjukkan pengamalan sikap hidup rukun di dalam keluarga, rukun di rumah seperti itu. Kemudian di dalam muatan bahasa ini yang akan dipelajari, pertama muatan bahasa Indonesia adalah ungkapan. Nah, jadi di dalam buku ini ada yang disebut ungkapan. Lalu apa itu ungkapan? Kalau kita misalnya kata-kata ungkapan mungkin sudah banyak yang adik-adik pernah dengar. Misalnya panjang tangan, keras kepala, tinggi hati. Nah, itu contoh-contoh ungkapan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahasa sehari-hari. Lalu kita buat ungkapan itu kira-kira apa? Ungkapan itu kalau nanti misalnya kita membuat artinya boleh disebut dengan ungkapan adalah ini gabungan kata Nah, kalau mau dibuat sederhana ya seperti ini. Gabungan kata-kata dan membentuk arti baru. Jadi artinya ungkapan itu ada beberapa kata yang digabungkan, dan ketika digabungkan artinya itu tidak lagi seperti arti di kata yang sebelumnya. Misalnya contoh kata ungkapan itu yang pertama saya buat misalnya ini panjang tangan. Nah, panjang tangan, kalau misalnya kita artikan panjang tangan, kalau secara artinya panjang itu kan ukuran satuan yang mengatakan keadaan yang panjang, tidak pendek misalnya. Itu menyatakan satuan, ukuran misalnya suatu barang atau ukuran suatu tempat. Kemudian tangan itu adalah organ tubuh.
organ tubuh atau misalnya organ tubuh makhluk manusia yang kita gunakan misalnya untuk melakukan sesuatu. Nah ini misalnya kan tangan. Nah artinya ini kan ada dua arti. Ada dua arti, kemudian ketika digabungin di dalam satu kalimat, misalnya dalam satu kalimat, itu bisa membentuk arti baru yang berarti pencuri. Artinya ketika nanti kita melihat di dalam satu kata, satu kalimat, misalnya Budi dijuluki sebagai anak yang panjang tangan. Berarti bukan berarti tangannya itu panjang, misalnya tangannya itu ukurannya sangat panjang, bukan. Artinya itu Budi adalah seorang pencuri, seperti itu. Jadi ini tadi ungkapan itu adalah beberapa kata yang digabungkan dan membentuk arti yang baru. Nah, untuk lebih tahu misalnya itu, nanti Bapak akan kirimkan beberapa contoh ungkapan-ungkapan. Kalau nanti kita tulis di sini terlalu panjang, kan tidak muat. Kemudian nanti akan Bapak kirimkan beberapa contoh ungkapan yang sering digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Atau adik-adik juga nanti bisa membaca di buku, mencari misalnya di media-media atau di internet misalnya contoh-contoh ungkapan, boleh. Kemudian lalu bagaimana membuatnya, menggunakannya ke dalam kalimat, misalnya. Nah ini tadi panjang tangan pencuri. Kita cari yang lainnya misalnya tinggi hati. Nah ini tinggi hati. Tinggi hati ini artinya apa? Tinggi hati ini artinya orang yang sombong. Jadi dia sombong. Nah, sekarang yang kita coba buat di dalam kalimat. Misalnya, contoh. Budi dikenal sebagai anak yang tinggi hati. Nah ini misalnya Budi dikenal sebagai anak yang tinggi hati. Lalu ungkapannya mana? Ketika ditanya ungkapannya mana, ya ini tinggi hati. Bukan berarti hati yang ada di dalam tubuhnya itu tinggi, bukan. Tetapi sifat yang ditunjukkan dia, perilaku dia menunjukkan bahwasanya dia seorang tinggi hati, yang sombong maksudnya. Sombong itu adalah keadaan misalnya tidak berbaur dengan sesama, boleh. Atau misalnya mengucilkan orang yang dianggap dia lebih lemah daripada dirinya. Nah itu adalah keadaan-keadaan yang menyombongkan diri. Pamer misalnya, itu juga bisa jadi salah satu contoh dari sifat kesombongan. Nah ini beberapa nanti contoh ungkapannya akan Bapak kirimkan lagi. Untuk latihannya nanti adik-adik mencoba untuk membuat kalimat dari beberapa ungkapan yang Bapak nanti akan kirimkan. Seperti itu. Jadi untuk latihan untuk materi bahasa Indonesianya seperti ini. Nanti kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih.